Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Ramadhani Fauzia, Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Aisyah Yogyakarta. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya Hilda Ramadhani Fauzia akan menjelaskan tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalian masih ada yang bertanya-tanya, apa sih iman itu? Jadi, definisi dari iman itu sendiri adalah membenarkannya dalam hati, mengucapkannya dengan lisan, dan mengamalkannya dengan perbuatan bahwasanya Allah itu ada dengan segala keagungannya. Adapun dalil nakli yang mendasari tentang iman kepada Allah ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 136 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illahu rahmanur rahim, yang artinya, dan Tuhan itu ialah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Setelah membahas tentang iman, definisi dari iman itu sendiri, dalil naklinya seperti apa, sekarang saya akan menjelaskan tentang wujudillah. Mungkin ada orang yang masih bertanya-tanya, apa itu wujudillah? Wujudillah atau wujud Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang batihiyah, yang artinya segala sesuatu yang kebenarannya itu perlu dalil pembuktian. Akan tetapi karena sudah sangat umum dan bahkan mendarah daging, maka kebenaran itu tidak perlu lagi ada pembuktian. Namun demikian, untuk membuktikan wujudnya dapat dikemukakan oleh beberapa dalil, antara lain. Dalil yang pertama itu adalah dalil fitrah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan fitrah bertuhan. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka bapak ibunya lah yang berperan untuk mengubah anak tersebut menjadi Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Fitrah dalam hadis tersebut mengandung pengertian Islam. Jadi bisa kita pahami nih bahwasanya setiap manusia yang dilahirkan ke muka bumi ini pasti dalam keadaan Islam. Namun demikian, fitrah manusia barulah merupakan potensi dasar yang harus dipelihara dan harus dikembangkan. Apabila fitrah tersebut tertutup oleh beberapa faktor luar, manusia akan lari dan menentang fitrahnya sendiri. Tetapi apabila menghadapi suatu kejadian yang luar biasa, barulah secara spontan fitrahnya tersebut kembali muncul, sebagaimana dalam firman Allah dalam Al-Quran surat Yunus ayat 12 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza massal insana ad-durru da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'ima falamma kashafna anhu durrah marra ka'allam yad'una ila durrim massah kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun, yang artinya, dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia akan berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk, ataupun berdiri. Akan tetapi setelah kami hilangkan bahaya tersebut daripadanya, dia kembali melalui jalannya yang sesat, seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Begitulah orang-orang yang melampaui batas itu memandang baik apa yang selalu mereka kerjakan. Ini adalah dalil akli, yang mana pada dalil ini hanyalah menggunakan akal fikir manusia agar bisa membuktikan bahwasanya Allah itu ada. Dan dalil yang ketiga itu adalah dalil nakli. Ini berbalik dengan dalil akli tersebut. Kalau dalil akli itu hanya membutuhkan akal fikir manusia dan nalar manusia agar bisa mempercayai bahwasanya Allah itu benar adanya, akan tetapi dalil nakli ini sekalipun secara fitrah akal manusia bisa mengakui adanya Tuhan, namun manusia tetap memerlukan bukti dari dalil nakli tersebut. Dalil nakli ini adalah dalil yang keluar dari adanya Al-Quran dan juga sunnah atau hadis, untuk membimbing manusia mengenal Tuhan yang sebenarnya dengan cara apa ya, dengan mengetahui Asmaul Husna dan juga sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebab fitrah dan akal manusia saja tidak cukup untuk membuktikan dan menjelaskan siapa Tuhan yang sebenarnya itu. Allah Subhanahu wa taala Al-Awwal, yang artinya tidak ada permulaan bagi wujudnya, dan juga Al-Akhir, yang artinya tidak ada akhir bagi wujudnya.
Dalam Quran surat Al-Hadid ayat ketiga yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Yang artinya, dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Pada intinya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Setelah membahas 3 dalil tersebut, yang diantaranya ada dalil fitrah, dalil akli, dan juga dalil nakli, pada kesempatan ini saya juga akan menjelaskan tentang tauhid. Apa itu tauhidillah? Esensi iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tauhid, yaitu mengesakannya baik dalam zat, asma wa sifat maupun af'al atau perbuatan. Secara sederhana, tauhid ini dibagi dalam 3 tingkatan atau tahapan. Yang pertama itu adalah tauhid rububiyah, yang artinya mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala ini sebagai satu-satunya Rabb. Yang kedua ada tauhid mulkiyah, yang artinya mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya Malik. Dan yang ketiga ada tauhid ilahiyah, yang mengimani bahwasanya Allah sebagai satu-satunya ilah. Yang pertama adalah tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah secara etimologi kata Rob mempunyai arti mencipta, memberi rizki, memelihara, mengelola, dan juga memiliki. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Baqarah menjelaskan dengan bunyi ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Dan yang kedua itu adalah tauhid mulkiyah, yang mana pada istilah malik tersebut berasal dari kata malaka yang memiliku malkan, bisa juga mulkan dan juga bisa milkan, yang berarti memiliki dalam pengertian meliput dengan kewenangan penuh untuk mengelola dan menguasai. Dari kata ini dibentuk istilah al-mulk yang berarti kerajaan. Hubungan antara milik atau kekuasaan dengan kerajaan kemudian menjadi jenis dan macam. Setiap kerajaan itu adalah kekuasaan, tetapi tidak semua kekuasaan itu adalah kerajaan. Hari pembalasan adalah masa ketika manusia kembali pada Allah dan harus mempertanggungjawabkan seluruh amal dan perbuatannya di hadapan pengadilan Allah di akhirat setelah dihidupkan lagi sebagai pribadi yang utuh pasca kematiannya. Pada hari itu kekuasaan mutlak ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia tidak memiliki kekuasaan apapun termasuk terhadap dirinya sendiri, dan seluruh urusan menjadi kewenangannya. Inilah yang disebut dengan konsep tauhid mulkiyah. Dan yang terakhir adalah tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah mentauhidkan atau mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap kegiatan ibadah manusia. Segala macam hal ibadah harus dilakukan hanya dengan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya kepada Allah dan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah adalah satu-satunya zat yang menciptakan manusia. Maka dari itu sudah seharusnya manusia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i ma'a fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Yang artinya, wahai manusia, beribadalah kepada Rabbmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dia yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia yang menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rizki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahuinya. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 21-22. Setelah mempelajari iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa pengaruhnya dan apa hikmahnya buat kita dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, hikmah dari beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah menenangkan hati kita. Dan yang kedua adalah menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan ketiga, menambah keyakinan kita. Kita tambah yakin bahwasanya Allah itu adalah zat yang paling sempurna. Selain itu, hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala juga dapat menyelamatkan hidup manusia di dunia dan di akhirat, dan juga mendatangkan keuntungan dan kebahagiaan hidup. Manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hati mereka menjadi lebih tentram. Hidup pastinya akan lebih bahagia dan permasalahan menjadi lebih mudah diselesaikan karena semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan membantunya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.